Terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh. Yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir, perceraian itu tidak terjadi. Apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan, selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran. Antum kadang-kala cinta sama seorang perempuan. Awal datang ke masjid Imam Syafi'i, lihat perempuan, Allahu Akbar, ana mau sama dia nih. Umpamanya, boleh. Antum lihat, ana lihat anaknya baik ya. Subhanallah, lihat auranya dalam kondisi mendung tapi tetap terang itu perempuan. Masya Allah. Ini kan membuat orang kadang-kala jatuh cinta dia. Ketika itu wanita juga cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Lamar dia. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai, obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan. Jadi kalau antum cinta sama dia, bismillah. Pernikahan itu obatnya, bukan pacaran. Karena sebagian orang, apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini, hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran. Jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syar'i. Kadang-kala sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun. Ada sebuah kejadian, anak masih ingat di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Itu tuan rumah cerita, Ustaz, anak punya keponakan Ustaz. Ini baru nikah Ustaz. Sebulan yang lalu mungkin di sini. Pernikahannya baru berumur 6 hari Ustaz, sudah bercerai Ustaz. Padahal mereka pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai kuliah. Selesai kuliah menikah. Dan na'udzubillah ya. Dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan. Maka kalau antum cinta dengan seseorang, silahkan lamar. Tapi gimana Ustaz kalau ditolak Ustaz? Ya, cari yang lainnya. Apa antum bingung? Emangnya perempuan cuma satu? Ada sebuah syair Arab yang mengatakan, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Engkau silahkan pindahkan hatimu kemana engkau suka, tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'laful fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Benar enggak jemaah? Benar enggak? Kayaknya belum enggak tahu Ustaz. Yang muda-muda enggak tahu lah. Yang tua tahu Ustaz Khairul kayaknya udah tahu gitu kan. Itu hati bisa kemana-mana, tapi kadang-kala masih kepikiran dengan cinta pertama dia. Memang berat. Akan tetapi, tatkala antum mencintai seseorang, kemudian cinta antum ditolak karena keluarganya tidak menerima antum. Karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama antum. Bismillah. Antum minta kepada Allah Azza wa Jal, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi agar memberikan kepada antum seorang pasangan hidup. Antum mau satu, mau dua? Minta bebas sama Allah Azza wa Jal. Antum boleh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang yang antum cintai. Jamaah, kalau antum melihat orang tua yang muda-muda nih, ngelihat orang tuanya, kadangkala antum melihat kayaknya ayah sudah nggak cinta sama ibu, kayaknya ibu sudah nggak suka sama ayah. Kenapa? Sering terjadi keributan Ustaz. Tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan? Nih buat yang tua-tua yang sudah punya anak banyak, jangan dipikir istri antum cinta sama antum.
Kadang-kala kesian sama antum. Aduh kesian bapakmu itu. Takut ibu tinggal stroke nanti. Kadang-kala kesian, betul. Makanya tidak semua pernikahan itu dibangun di atas cinta. Allah Azza wa Jalla ketika berbincang tentang pernikahan, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalik la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia. Manusia tidak menikah dengan binatang. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh gak Ustaz menikah sama jin? Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, sakinah yang dicari. Cinta gimana? Allah yang bikin cinta nanti. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, Allah mengatakan khalaqa. Itu milik Allah. Semuanya. Tapi tatkala bicara cinta dan kasih sayang, Allah bicara ja'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang mau berpikir. Ketika antum menikah karena cinta, dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu, insya Allah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan, na'udzubillahi min dzalik. Antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan. Antum telah memegang tangan itu perempuan. Mungkin antum mencium itu perempuan. Na'udzubillah, mungkin antum berzina dengan itu perempuan. Kemudian menikah, ketahuilah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Antum pernah melihat orang yang sedang pacaran, lengket kayak perangko. Ketika pacaran, naik motor, ya subhanallah, itu sampai merangkul kepada pacarnya. Kadang-kala di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan, tempat yang remang-remang. Ketika sudah menikah, nggak ada lagi rangkulan hangat itu. Kenapa hilang? Karena setan kerjanya berbeda. Sebelum menikah, kerjanya setan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina. Terus setan membisikkan hal itu, menggoda hal itu. Ketika sudah menikah, setan bekerja lagi, tapi memisahkan antara kalian berdua. Bahkan termasuk dosa yang paling dicintai setan adalah perceraian. Alhamdulillah, ada sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, diceritakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali. Nama dia buruk di kota itu, mungkin di Madinah. Orang nggak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai. Ini pertanda lelaki itu nggak baik. Antum kalau menikah, cerai, orang akan berprasangka buruk sama antum. Ada apa sama antum? Akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya. Dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyebab perceraian itu bukan dirinya, tapi perempuan-perempuan itu. Pulang dari masjid dia ajak Abdullah bin Abi Arqam ke rumahnya.
Dia ingin kasih tahu, engkau singgah ke rumahku supaya engkau tahu gimana istriku. Masuk ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya. Ibnul Arqam ini mendengar Abdullah bin Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini. Apa kata Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya, Ansyudukillah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, hal tubghidinani, apakah kamu membenci aku? Kata istrinya, la tunashidni, udahlah, kau jangan minta sama nama Allah, apa usah lah, ngomong yang lainnya aja. Gak usah bicara tentang cinta. Qala bala, enggak, aku minta engkau dengan jujur sampaikan, engkau cinta sama aku enggak? Akhirnya perempuan mengatakan, Allahumma na'am, iya, aku benci sama kamu. Ibn Abi Azra akhirnya berkata kepada Abdullah bin Arqam, Atasma, engkau dengar tadi omongan dia? Gimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku? Bagaimana kondisi rumah tanggaku? Akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu orang-orang membicarakan kalau aku ini menzalimi para wanita. Engkau tanya nih sama Abdullah nih, bagaimana kondisi istriku sebenarnya? Akhirnya dipanggillah istrinya sama Umar supaya datang istrinya ini. Umar berkata kepada dia, Antil lati tuhadditsina zawjaki annaki tubghidinahu. Kamu yang tadi ngomong sama suamimu kamu benci sama dia. Qalat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah. Gimana? Apa boleh aku bohong? Qala na'am. Boleh bohong. Bapak-bapak, bohong yang boleh itu 3. Siapa yang bisa jawab? Mana hadiahnya? Insyaallah. Nah, fadhal. Bohong ketika perang. Ketika suami untuk baikan istri. Kayak apa modelnya? Bohong untuk merayu istri. Nggak bohong beneran loh. Yang ketiga, antum pernah bohong nggak sama istri? Hah? Sering bohong? Allahu Akbar. Nah, kirim hadiahnya. Tinggal 1 lagi. Nah, mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Masya Allah, kirim yang kecil hadiahnya, yang banyak. Ini cuma 1 jawabnya. Kirim belakang. Jazakallahu khairan. Nah, jemaah. Fakdzibi, ketika kau bohong sama suamimu. Jadi bohong dalam urusan rayu merayu itu boleh. Bukan bohong beneran sebenarnya jemaah. Ditanya engkau cinta enggak sama aku? Allahu Akbar. Sejak aku bangun tidur, aku kebayang sama kamu aja dari Allahu Akbar. Nah, bohong enggak apa-apa, fakdzibi alaih. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hubb. Walakinnan nas yata'asharuna bil Islam wal ihsan. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Ada, ada. Itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi kalau cinta itu hilang, karena biasanya seorang lelaki melihat ya istrinya mungkin tidak secantik yang dulu. Istrinya tidak seramping yang dulu. Karena biasanya perempuan habis nikah hamil, punya anak, hamil, punya anak. Kadang-kala dia mulai cinta itu hilang sama istrinya. Tapi kebanyakan orang itu bermuamalah, bergaul sama istrinya, istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsan. Ingat dengan 2 hal ini. Islam, kamu itu muslim. Kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang. Kita ini disuruh berbuat baik sama binatang, apalagi sama manusia, apalagi ibunya anak-anak kita, istri kita. Wal ihsan, innallaha ya'muru bil ihsan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Inilah yang menjadi standar seorang mukmin, seorang muslim ketika bergaul sama keluarganya. Itu yang menyebabkan pernikahan itu bertahan, jemaah.
tidak harus dengan cinta. Makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah, nggak harus antum cinta dulu sama itu perempuan. Tapi antum harus cocok. Ngerti cocok? Cocok itu bahasa kerennya apa? Matching. Matching. Soal ngomong matching tadi. Cocok jemaah. Ada kecocokan. Kecocokan dari sisi apa? Di sini kecocokannya itu tanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi kita cara cari perempuan yang cocok? Yang pertama, Ana akan berbicara tentang bagaimana mencari suami yang cocok. Ini buat akhwat. Kriteria suami yang cocok untuk menjadi komandan di rumahku, untuk menjadi nahkoda di bahteraku, untuk menjadi bapak dari anak-anakku. Karena banyak terjadi kezaliman di dalam rumah tangga itu gara-gara sang wanita tidak memilih suami yang cocok. Dia memilih suami yang kaya, memilih suami yang tampan. Maka subhanallah, setelah berjalan 2-3 tahun di sini wanita itu menyesal, kenapa ana menikah dengan dia? Ternyata suami ana suka memukul. Ternyata suami ana tidak menghargai kerja keras istrinya. Maka yang pertama, buat para akhwat nih, dan buat para orang tua, ketika hendak menikahkan putrinya, carilah lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian meminang putri kalian, meminta diri kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ridhoi, yang akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan. Nggak usah pikir panjang, nikahkan. 2 syarat ini terkumpul, nikahkan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya. Karena kebanyakan orang tadi berpikir dunia, berpikir warna kulit, berpikir rambutnya, aku kurang cocok sama rambutnya Pak Ustaz. Kamu mau yang rambut kayak apa? Ana mau yang keriting kecil-kecil Ustaz. Oh, nggak cocok gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, orang punya nafsu, punya syahwat jemaah. Tapi kata Nabi SAW itu 2. Kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka dampaknya akan terjadi kekacauan di Indonesia. Akan terjadi kekacauan di Banjarmasin, di muka bumi ini. Akan terjadi kerusakan yang tidak kecil jemaah. Kabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lampunya mati jemaah? Alhamdulillah. Gimana? Memang dimatikan? Oh, ada yang main skakel. Baik, antum bisa lihat kenapa penjara penuh dengan penjahat-penjahat. Kenapa banyak orang-orang yang kena narkoba? Kenapa banyak anak-anak yang jadi begal? Karena ketika pernikahan tidak melihat kepada agama dan akhlak. Negeri kita yang luas ini jemaah, Indonesia yang memiliki 250 juta penduduknya lebih, itu bermula dari pasangan suami istri. Bermula dari pasangan suami istri. Bermula dari Adam alaihissalam bersama Hawa. Terus ke Indonesia. Jadi kalau bicara bagaimana memperbaiki Indonesia, bagaimana menuju Indonesia yang lebih mulia, yang lebih dihargai, yang lebih terhormat, pilihlah pasangan hidup yang akhlak dan agamanya mulia. Kalau wa in kana fi, para sahabat masih berat. Kita tahu di masa Arab jahiliyah mereka itu yang dipandang adalah nasab. Yang dipandang adalah harta.
Maka para sahabat mengatakan, wa in kana fi, gimana kalau dia betul secara agama baik, secara akhlak mulia, tapi ada kekurangan. Dari sisi mungkin miskin, bukan anaknya pejabat, bukan orang ya yang dikenal di masyarakat. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu. 3 kali Nabi menekankan. Ingat, nggak harus cinta jemaah. Cocok. Maka orang tua ketika mengatakan kepada putrinya, nah abah kok cocok sama anak muda itu. Nah, ya. Terus gimana cara mengetahui agama seseorang? Kalau bicara agama, para ulama berbicara ada batas minimal agama seseorang. Disebut orang ini agamanya baik, ada batas minimal. Apa batas minimal? Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Nggak harus lulusan pesantren, nggak harus hafal Quran. Tapi anak ini alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid. Agamanya baik. Dia tapi Ustaz, dia nggak paham ilmu agama Ustaz. Tapi dia mau belajar, alhamdulillah. Sudah cukup. Akhlak, nah akhlak itu ada 4 dasar akhlak mulia. Yang pertama asy-syaja'ah, kata Ibnul Qayyim, pemberani orangnya. Jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak, takut sama suara petir. Ada orang jemaah, ada suara petir. Gimana kalau bapaknya dengar petir ambil bantal? Biasanya bantal itu ditaruh di bawahnya kepala jemaah. Ini bantal taruh di atasnya kepala. Anak-anaknya gimana? Syaja', pemberani. Yang kedua, al-adil. Orangnya adil dalam bermuamalah, masya Allah. Dia tidak melakukan kezaliman. Yang ketiga, sabar. Orangnya penyabar, nggak emosional. Ini penting jamaah. Jadi kalau bicara akhlak, antum cari tahu tentang fulan ini gimana. Aduh, fulan pemarah. Sudah jangan. Antum punya anak nanti dimarahin terus sama dia. As-sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi orang lain. Yang keempat, al-iffah. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Lah. Ini 4 dasar akhlak yang mulia. Ada 4 dasar akhlak buruk. Ibnu Qayyim juga menjelaskan 4 pokok akhlak yang buruk ini. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga al-ghadab, amarah. Yang keempat asyahwah, suka mengikuti syahwatnya. Jadi cari tahu. Mau cari tahu akhlak, jangan di masjid. Di masjid ini semua orang baik jemaah. Antum bisa lihat, nggak ada yang buruk. Kalau mau tahu akhlak seseorang di mana? Di tempat kerjanya, di rumahnya. Tanya sama tetangganya, tanyakan kepada sahib-sahibnya. Bukan di masjid. Di masjid untuk mengetahui agama seseorang. Mau tahu agama seseorang, tanya sama Ustaz Khairul, tanya sama Ustaz Ahmad, sama Ustaz gimana fulan Ustaz? Oh fulan. Fulan yang mana? Itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi'i Ustaz. Oh masya Allah fulan itu. Biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua. Khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan. Oh ini telah tahu Ustaz yang telat-telat tuh jamaah. Seperti itu. Artinya tanya sama Ustaz untuk urusan agama. Akhlak. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang di Masjid Nabawi, mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi. Jadi saksi. Ternyata jadi saksi itu nggak orang sembarangan.
Umar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi, man yuzaki, siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau engkau orang baik? Akhirnya dia bawa seseorang, ini fulan, ana ya Amirul Mukminin, kata dia. Ata'rifu, kau kenal sama dia? Naam. Oh, kenal sama dia kamu. Hal safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Lah, enggak pernah. Baik. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamin, engkau pernah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham? Enggak pernah. Baik, pertanyaan ketiga. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa makhrajahu, apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, la. Oh, rubbama ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin engkau melihat dia sholat di masjid, kemudian engkau memberikan rekomendasi. Iya ya Amirul Mukminin. Iya, kata dia. Engkau enggak kenal sama orang ini. Itini biman ya'rifuka, datangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu. Jadi enggak asal pilih jamaah. Orang tua tolong dicari tahu tentang akhlaknya calon suami anaknya. Sekarang ini ada yang namanya biru jodoh online. Ada beberapa ustadz bikin aplikasi untuk cari pasangan hidup online. Silahkan dimanfaatkan. Tapi jangan percaya dengan tulisan itu orang. Wallahi jamaah, ana sudah buktikan sendiri. Banyak tulisan-tulisan itu bohong. Supaya dia diterima, dia sebutkan ana muridnya Ustadz Khairul, ana selalu gini. Masya Allah. Tanya Mas Ustadz kenal sama fulan? Allahu a'lam, nggak tahu fulan. Beliau akan kasih tahu. Nggak tahu ternyata. Tapi dia sebutkan di sana. Maka berhati-hati. Jadi tanya sama, gimana fulan? Wallahi fulan ini terus terang Ustaz punya utang sama ana 2 tahun nggak bayar. Hati-hati antum yang punya utang. Baik. Kemudian tadi yang syarat yang pertama agama, yang kedua akhlak. Yang ketiga, orang itu mampu memberi nafkah kepada putri kita, kepada istrinya. Enggak harus kaya, enggak. Tapi mampu memberikan nafkah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang 2 orang yang meminang seorang sahabat wanita, dikatakan amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menafsirkan dia suka memukul atau dia suka safar. Jadi kalau punya suami suka keluar kota nggak enak juga. Apalagi kerjanya merantau umpamanya. 6 bulan di pantai. Ada teman-teman yang kerja mungkin 2 tahun. Itu berat buat istri. Engkau kalau memilihkan seorang suami buat putrimu harus ngelihat ini juga. Dilihat. Nah, suamimu ini kerjanya di luar negeri. Nah. Engkau akan ditinggal. Siapkah engkau dengan seperti itu? Kalau nggak siap jangan. Supaya pernikahannya langgeng. Kalau nggak siap sudah nggak jadi. Rasul SAW menjelaskan nih, calon suamimu itu seperti ini orangnya. Tidak pernah meletakkan tongkat dari atas punggungnya. Kinayah, kiasan sebagai orang itu suka safar atau suka memukul. Supaya engkau kalau terima dia, engkau terima kekurangan dia. Baik. Adapun wa amma Muawiyah fasalukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia ini orang miskin, nggak punya harta. Artinya nggak bisa memberikan nafkah kepada dirimu. Jadi kalau ada anak-anak muda mau nikah masih kuliah, boleh. Tapi jangan merepotkan orang tua. Jangan merepotkan orang tua. Banyak orang tua mengeluh, Ustaz, anak-anak SMA, kuliah, minta nikah Ustaz. Suruh nikah nggak apa-apa ngomong, tapi jangan ngerepotkan orang tua. Cari duit sendiri. Kadang-kadang dia belum mampu. Yang dianjurkan menikah itu sama Nabi SAW siapa? Man istata'a minkumul ba'ah, yang punya kemampuan
Tapi Ustaz, fitnah sekarang besar. Kalau nggak menikah bahaya Ustaz. Puasa. Masih ada solusinya. Ana sudah puasa Ustaz, tapi fitnah masih. Insya Allah antum hidup di hutan. Insya Allah nggak terfitnah di sana jamaah. Masalahnya kita kurang menundukkan pandangan. Maka carilah pasangan hidup yang mampu memberikan nafkah. Nggak harus kaya. Jadi jamaah, ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya. Kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngelihat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah, yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang nggak akan berpikir, ya Allah kok bisa pulang dapat rizki itu. Itulah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki, yang lamar ini orang-orang sukses jamaah. Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya Ustaz? Nah, nggak tahu Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar jemaah? Berapa? 30? Ada 50? Iya. Oh yang 50 yang bagus jemaah. Nah, itu astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar, itu ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, nggak ada masalah itu. Umpamanya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa. Bingung mau dikasih berapa, ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya Fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua, kata calon menantunya, Bapak minta berapa? Oh Allah jamaah. Ini jamaah. Kamu jual saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa Bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon jamaah. Oh zaman ini ceritanya jamaah. Kata orang tuanya berapa? 15 juta nggak apa-apa kata dia. Cuma 15 juta paman kata dia. Subhanallah jemaah. Jangan paman. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya. Ami besarkan, Ami sekolahkan cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya jemaah. Tapi sekarang anak gak punya duit. Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah. Diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak nggak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadang-kala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu 1 kebun kurma. Jemaah. Isinya 400 pohon. Jemaah.
Berapa miliar itu jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya. Maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin jemaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian jemaah. Oh Masya Allah durian yang enak, durian ini, itu macam-macam. Akhirnya si menantunya yang miskin ini minta izin. Paman, ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah. Ke tempat sohibnya, pinjem duit 20.000. Ana pinjem duit 20.000. Buat apa ini? Mertua ana kepingin durian. Dia beli durian jemaah. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini jemaah. Dia ngomong, paman afwan ana gak bisa beli yang bagus. Yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih jemaah. Yang kaya raya cuma ngomong doang durian. Ada langsung beli jemaah. Subhanallah jemaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah jemaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan. Sampai kakeknya istri dia itu, neneknya. Pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya. Baik menantu ini. Cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan lupa. Salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya ini. Paman ana sekarang gak punya duit. Tapi alhamdulillah Allah kasih anak akal bisa berpikir. Allah kasih anak lutut, anak bisa berjalan. Anak insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya istrinya. Kata neneknya, nak. Nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah jemaah. Si menantu malu jemaah. Janganlah nenek. Nenek kalau mau kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam anak putar duitnya. Masya Allah. Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat jemaah. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar jemaah. Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai. Yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut dia katanya. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam. Lah, nggak harus. Maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah fadlih." Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Ini kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. Lah. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi SAW. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul SAW mengatakan tungkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah. Antum sudah nikah? Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul. Agamanya mana?
Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum nggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Kira. Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar. Karena dia menikah, karena cinta anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat, kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan, alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling nggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda nggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu jemaah. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur. Dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Nggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masya Allah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal. Orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidhatid din. Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia nggak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Nah, yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, dia menutup auratnya, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada. Kalau ada laki-laki yang menikahin wanita dengan mengatakan insya Allah nanti bisa diperbaiki Ustaz. Berarti istrinya belum baik. Bisa jadi antum memperbaiki, bisa jadi antum diperbaiki sama dia. Antum tahu dengan salah seorang pemimpin Khawarij, Imran bin Hittan. Dia itu menikah dengan sepupunya. Sepupunya itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Cantik. Dan disebutkan Imran ini orangnya jelek. Dia menikahin itu perempuan sepupunya dengan harapan bisa merubah. Ternyata dirubah sama sepupunya. Maka kalau bicara antum mengatakan insya Allah bisa diperbaikin. Apakah antum punya kemampuan untuk memperbaiki? Ada lelaki-lelaki yang tidak bisa memperbaiki jemaah. Apalagi kalau dia sudah cinta sama istrinya, dia malah menuruti apa permintaan istrinya. Maka carilah yang sudah jadi. Boleh Ustaz, ana meminta perempuan yang hafizah, yang hafal Al-Quranul Karim. Boleh. Antum melamar. Kalau diterima. Kan antum cuma ngelamar. Orang itu boleh minta yang standarnya tinggi Masya Allah. Tapi belum tentu antum diterima. Ketika antum ditolak jangan bawa hadis yang tadi. Bapak, tidak tahu hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila datang kepada kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik meminang, jangan ditolak, kawinkan. Saya ini orang soleh Pak. Masya Allah. Jamaah, itu pertanda dia nggak soleh. Kalau dia orang baik, dia akan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi antum kalau ditolak ketika melamar seorang wanita yang agamanya Masya Allah, hafal Al-Quranul Karim, patuh sama kedua orang tua, akhlaknya mulia. Maka kalau antum ditolak sama dia, mungkin antum harus memperbaiki diri. Antum belum pantas dapat dia. Terus gimana Ustaz? Cari yang di bawahnya dia. Yang hafal juz 30. Kalau tadi 30 juz, antum turun levelnya. Nggak apa-apa jemaah. Artinya kita tahu dirilah ketika melamar. Tapi kemudian carilah wanita yang subur dan penyayang. Subur dan penyayang. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang penyayang. Walud, yang banyak anaknya. Masya Allah, ada perempuan yang subhanallah susah punya anak. Tapi ada yang perempuan Masya Allah, suaminya baru masuk rumah dia hamil. Ini Masya Allah. Jadi betul jamaah. Subur sampai anaknya subhanallah. Ada seorang ustadz di Bondoso, anaknya itu insya Allah 28. Kalau enggak 27, 28. Dari satu istri. Subhanallah jemaah. Oh, Masya Allah. Makanya berusahalah antum. Ketika mencari, memang mencari wanita yang siap punya anak banyak. Karena sekarang ada wanita-wanita subur tapi nggak siap punya anak banyak. Karena sudah rusak pemikiran dia. Dia berpikir, aduh 2 anak cukup. 2 anak cukup, laki perempuan, laki perempuan. Artinya 2 jenis. Tapi berapa ya terserah dikasih sama Allah, berapa. Ini yang perlu dikomunikasikan dengan calon istri juga. Ketika dia agamanya baik, insya Allah dia siap punya anak banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan dipikir anak antum makan rezeki antum. Tidak. Jangan dipikir anak itu makan rezeki bapaknya. Buktinya antum mati, anak antum masih hidup. Berarti dia makan rezeki dia. Carilah wanita yang subur. Dari mana kita tahu wanita itu subur? Dari mana jamaah? Dari jari-jarinya? Iya, dari keluarganya, Masya Allah. Dan biasanya kalau ada yang anaknya kembar, biasanya nanti kembar juga, ya seperti itu. Kemudian al-wadud, yang penyayang. Penting punya istri yang penyayang. Kalau enggak anak antum ditinggal sama ibunya. Berapa banyak wanita-wanita yang anaknya banyak, subhanallah. Istrinya pulang kerja capek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya Masya Allah. Suaminya pulang kerja, sampai rumah, masuk istrinya sedang tiduran di sofa sama pegang HP. Main WA dia. Ditanya, anak-anak kemana? Mana ya? Wallahu a'lam kemana anak. Antum anaknya 7, istri ngomong wallahu a'lam. Dicari satu, ternyata makan di rumahnya tetangga. Yang satu ada main di got. Apa seperti itu. Jangan. Maka antum harus cari istri yang penyayang. Dari mana kita tahu istri penyayang? Lihat kondisi kehidupan dia. Kalau dia suka sama kucing, ada yang suka sama binatang. Cinta sayang, insya Allah sama anak lebih sayang. Ada perempuan yang gak suka sama anak kecil. Kalau dititipin anak kecil, aduh enggak, taruh sana. Bahaya antum punya istri kayak gitu. Antum akan jadi penggendong anak antum, istri gak mau gendong anaknya. Maka tazawwajul walud al-wadud. Fa inni mukathir bikum umal yaumal qiyamah. Kemudian jamaah, yang terakhir berkaitan dengan melihat kepada yang cocok, yang tidak harus cinta. Tapi kita dianjurkan untuk nazar. Untuk melihat yang hendak kita nikahin. Melihat apanya? Ya melihat yang engkau sebenarnya tertarik sama perempuan itu dari sisi apa? Anak akhlaknya alhamdulillah insya Allah orang itu baik. Ya silahkan lihat wajahnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk melihat calon istrinya. Undur ilaiha. Engkau lihat kepada calon istrimu. Kenapa? Fa inna fi ayunil ansari syai'an. Engkau lihat di matanya orang Ansar itu ada sesuatu.
Engkau coba lihat. Engkau tertarik enggak? Jangan-jangan nanti akhirnya kecewa. Karena ada pernikahan tanpa nadhor berakhir dengan perceraian. Anda mendengarkan ceramah atau membaca di sebuah buku. Kejadian di kota Al-Ain. Di Uni Emirat sana. Ada seorang ditawarin sama ibunya. Nak, ini ada perempuan nak. Dikasih perempuan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa kata anaknya? Siap bu, aku cocok sama itu perempuan. Apalagi pilihan ibunya. Ibunya tahu dengan selera dia. Subhanallah. Pernikahan itu menghabiskan uang 2 juta dirham. 2 juta dirham itu sekarang kira-kira ya berapa jemaah? 1 dirham itu 4.000. 4.000 juta. 8 miliar. 8 miliar. Pernikahan dia biasa orang kaya-kaya yang di mana? Emirat sana. Subhanallah. Laki ini belum pernah ngelihat ya. Melihat istrinya itu malam pernikahan. Dia buka, shock dia. Ternyata tidak sesuai dengan yang dia impikan, yang dia gambarkan. Akhirnya 2 pekan cerai. Ya mau gimana? Maka Nabi SAW menyuruh kita melihat. Maka antum nadhor kepada perempuan. Datang kepada perempuan. Kalau memang belum nadhor. Kalau sudah bolak-balik kelihatan perempuan itu memang gak pakai cadar. Antum ngelihat lagi. Ngelihat itu cukup sekali. Coba surat anak kok belum pas. Lihat 2 kali. Boleh. Naam jamaah. Para ulama menyebutkan berapa kali boleh nadhor kepada perempuan yang hendak kita nikahin. Antum cari yang membuat antum tertarik itu apa? Dan nadhor ini Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Itu mengkaji bahwa nadhor ini ada syaratnya. Syarat yang pertama. Antum benar-benar mau menikahi dia. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ada harapan besar diterima. Kalau antum harapannya kecil gak boleh antum nadhor. Karena nadhor ini jamaah antum diperbolehkan melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang laki lain. Melihat apa? Melihat rambutnya. Melihat lehernya. Jadi perempuan yang dinadhor itu diperbolehkan pakai baju rumah. Pakai daster umpamanya. Tangannya kelihatan. Kakinya kelihatan. Makanya ketika antum nadhor antum gak boleh bawa temen. Ana mau nadhor yuk. Kata dia. Gak boleh. Karena teman antum haram buat dia nadhor. Buat antum halal. Karena antum mau menikah. Antum nadhor kepada dia. Kemudian kalau harapannya kecil antum jangan nadhor sudah. Karena anak punya teman subhanallah itu nadhor 72 perempuan. Iya. Dia nadhor sana gak cocok. Nadhor sana gak cocok. Nadhor cocok. Tapi perempuannya gak cocok sama dia. Betul. Akhirnya setelah 70 jamaah. Dia nikah sama janda ya gak apa-apalah yang penting ada istri. Maka diperhatikan ini. Nadhor. Diperintahkan untuk nadhor. Ahibati fillah Rasulullah SAW ketika ditanya wanita yang paling mulia. Apa kata beliau? Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia. Dia itu menyenangkan hatimu. Membahagiakan dirimu. Apakah karena wanita itu cantik? Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama karena memang perempuan itu cantik. Tapi kecantikan ini akan turun jemaah. Mau tidak mau. Ketika antum menikahin wanita karena kecantikannya. Sampai rumah antum 2 pekan antum sudah biasa sama itu perempuan. Para ulama menjelaskan. Bahwa kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Tapi kalau sudah kita milikin, antum akan bosan sama dia. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Karena antum tidak memiliki dia. Antum bisa bayangin lah dalam kehidupan kita. Antum kalau kepingin HP, lihat teman antum Masya Allah. Ada jam HP ya, lihat ya Allah kapan anak punya kayak gitu. Setiap dibuka jam itu antum, Masya Allah dilihat terus. Motor, yang belum punya motor atau kepingin motor yang bagus-bagus. Setiap motor itu lewat, itu akan mengambil perhatian antum. Di lampu merah, antum lihat Masya Allah kapan anak punya kayak gitu.
Ketika jadi milik antum itu motor, 2 pekan. Hari pertama antum liatin ya di ruang tamu, Masya Allah motor ana, Masya Allah. Tiap hari dimandiin, dapat sebulan gak dilihat sama antum. Seperti itu dengan istri kita. Maka kalau bicara cantik, cantik itu tidak bertahan lama. Makanya kadang-kadang antum melihat istri, Allah ternyata kayak gini istri anaknya, masih cantikan istri tetangga. Na'udzubillah. Tapi ada wanita yang bisa mempercantik dirinya. Dengan akhlaknya. Dengan pelayanannya kepada suami.